Salam, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia masih memberikan kepada kita untuk dapat bersekutu dengan firman-Nya. Saya Pendeta Nais Morang, sangat bersukacita bertemu dengan Bapak dan Ibu di dalam pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah kitab Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku, demikian sabda Tuhan kepada kita. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam teks ini kita mendengarkan bahwa anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Biarkanlah kami melayani di dalam kemuliaan-Mu. Kami dapat di sebelah kanan-Mu dan dapat di sebelah kiri-Mu. Kabulkanlah permintaan kami ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja perkataan di sebelah kanan dan di sebelah kiri mengingatkan kepada satu kedudukan yang sangat penting, tempat yang istimewa, sebagai orang yang dekat dan orang yang mempunyai kewenangan setelah Yesus. Bapak, Ibu, permintaan ini sebenarnya tidak salah, apalagi kalau permintaan itu
memang ditujukan untuk dapat melayani. Karena Yakobus dan Yohanes ini, mereka menginginkan bahwa mereka boleh dipakai oleh Yesus lebih luar biasa lagi, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini berarti dipakai untuk sesuatu yang lebih berkuasa lagi. Tetapi ada juga konotasi yang berbeda tentang itu, yakni sebagai pejabat yang paling penting, orang-orang yang terutama yang memegang peranan yang lebih besar daripada yang lain-lain, dapat saja jatuh kepada hal yang demikian. Dan kedudukan seperti itu adalah kedudukan yang dikejar-kejar banyak orang, supaya dia menjadi yang terutama dan yang terpenting. Dalam hal itu, Yesus berkata, kamu harus meminum cawan yang kuminum, dibaptiskan sebagaimana aku menerima baptisan. Yesus berbicara tentang banyaknya kesulitan dan kesukaran yang akan dialami oleh mereka yang akan mengikuti Yesus. Terlebih bagi mereka yang akan mendapatkan sisi kanan dan sisi kiri, tempat di kanan dan di kiri Yesus ini, akan mendapatkan banyak kesulitan dan kesukaran. Sebab Yesus akan meminum cawannya. Tentu saja yang dimaksud adalah cawan penderitaan. Akan dibaptiskan, tentu saja baptisannya adalah baptisan pengurapan sebagai Mesias. Sebagai Mesias, tentu dia akan menerima banyak penderitaan, olok-olok, bahkan sampai dibunuh. Boleh kamu mengikuti aku untuk mendapatkan sisi kanan dan sisi kiri, di samping kananku dan di samping kiriku. Tetapi kamu akan mengalami banyak penderitaan. Apakah kamu siap dengan hal yang demikian? Ini adalah sesuatu yang menjadi persyaratan orang yang mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus akan menerima banyaknya kesulitan-kesulitan, bahkan akan menerima kematian oleh karena kebenaran Injil yang diberitakan itu. Apakah engkau mau mengikuti Yesus? Apakah engkau mau memperoleh tempat yang di kanan atau yang di kiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara, biasanya orang selalu berpikir kalau mengikuti Yesus dengan berbagai keajaiban, mujizat yang dia lakukan, tentu di tempat yang kanan dan yang kiri adalah merupakan suatu kebanggaan bahwa dia akan menjadi pewaris daripada kekuasaan, pewaris daripada kedudukan, pewaris daripada sesuatu yang akan diteruskan kepada yang lain-lain. Tetapi kita melihat di dalam apa yang dikatakan Yesus ini, bukan hanya mewarisi apa yang akan mereka terima dari Yesus, tetapi juga mereka akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Yesus memang akan mewarisi kepada mereka berbagai kuasa untuk memberitakan firman, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk menunjukkan berita kebenaran dari Allah dengan berbagai mujizat dan kebenarannya. Tetapi untuk sampai ke sana, untuk mendapatkan warisan kekuasaan, mujizat dan segala hal yang akan dilakukannya, memberitakan Injil itu, dia pun akan mengalami banyak penyiksaan dan penderitaan. Apakah engkau sanggup untuk itu? Sebab Yesus memberitakan Injil dan kebenaran bukan untuk memperoleh upah, bukan untuk memperoleh kekuasaan dunia.
tidak ada upah yang diterima Yesus di dalam memberitakan Injil. Dia melakukannya dengan penuh sukacita untuk kebaikan manusia dan kemuliaan Allah. Supaya melalui berita keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, banyak orang yang akan menerima keselamatan dan diselamatkan. Bukan untuk menerima kuasa sebagaimana penguasa-penguasa di dunia ini. Apakah kita mau mengikut Yesus? Maka yang paling utama, sadari apa konsekuensi mengikut Yesus. Yesus mengatakan bahwa dunia ini yang disebut dengan pemerintahannya itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus mau membandingkan antara apa yang dilakukan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan duniawi ini. Pemerintahan duniawi ini melakukannya dengan kuasa untuk melakukan tekanan-tekanan kepada rakyat demi keuntungan penguasanya, kekayaan penguasanya, kedudukan penguasanya. Tetapi Yesus bukan demi keuntungan Yesus dan segala hal yang akan mendapatkan fasilitas dan kekayaan dunia. Tetapi justru adalah penderitaan oleh karena kebenaran itu. Apakah kamu tahu apa yang kamu minta? Dikatakan Yesus kepada murid-muridnya yang lain ketika murid-murid itu marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena Yohanes dan Yakobus ini mereka anggap seolah-olah memintakan sesuatu yang berkelebihan. Bahkan yang membuat mereka harus tunduk pada Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus meminta agar mereka menjadi yang paling utama. Sehingga dengan demikian murid-murid tidak lagi mendapatkan kesempatan menjadi yang utama. Bagi mereka Yohanes dan Yakobus ini telah melakukan permintaan yang melangkahi mereka, yang mendahului murid-murid ini sendiri. Dia mau menjadi orang besar di antara murid-murid itu. Dan murid-murid ini marah. Karena mereka juga berpikir tentu Yohanes dan Yakobus ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang besar, dan teristimewa di antara mereka. Mereka juga membayangkan jikalau Yesus ini akan menjadi raja dunia, penguasa dunia. Tentu banyak yang akan diterima oleh Yohanes dan Yakobus ini lebih daripada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan oleh Yesus bahwa ketika kita mengikuti Yesus, permintaan kita untuk melayani, permintaan untuk menjadi murid Yesus, untuk bersama dengan Dia di dalam pelayanan, itu adalah permintaan untuk melayani orang banyak tanpa pamrih, melayani orang banyak dengan kasih, melayani banyak orang untuk menyelamatkan mereka, dan melayani mereka tanpa kita mendapatkan apapun, sebagaimana para penguasa dunia ini mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan kemewahan. Mengikut Yesus itu berarti kamu harus melayani dengan baik. Bahkan jika engkau mengikut Yesus, maka siapapun di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayannya. Dan hendaklah engkau mau melayani, bahkan memberikan nyawa di dalam pelayananmu. Sungguh sangat luar biasa yang terjadi pada masa kini. Banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi sudah seperti Yakobus dan Yohanes, meminta tempat yang paling utama, meminta untuk menjabat jabatan yang penting di gereja, meminta untuk menjadi penguasa, tetapi konotasinya adalah uang, konotasinya adalah jabatan, kekuasaan, fasilitas,
kemewahan, kelimpahan. Itu yang terjadi di dalam benak mereka ketika mereka menjadi pejabat gereja. Mereka tidak pernah lagi berpikir, jikalau menjadi pejabat gereja, itu berarti harus melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan harus melayani sekalipun di sana tidak ada yang istimewa yang diperolehnya. Tidak ada berkat-berkat yang berkelimpahan yang diperolehnya. Bukan oleh karena ketika dia menjadi orang yang besar, maka dia semakin berlimpah-limpah dan semakin kaya di dalam hidupnya. Dan dari sana kita harus belajar bahwa dia sebetulnya bukan mengikuti Yesus ketika dia menjadi pejabat yang kaya raya. Menjadi pejabat yang mementingkan diri sendiri. Menjadi pejabat dengan kuasa yang mengambil keuntungan bagi dirinya. Jikalau dia melakukan itu, dia lupa bahwa mengikut Yesus itu berarti menjadi pelayan bagi semua. Mengikut Yesus itu berarti dia harus rela menderita. Harus rela untuk meminum cawan dan dibaptis sebagaimana Yesus menerima baptisannya. Kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Seseorang yang menjabat jabatan yang tinggi di gereja seringkali lupa bahwa ketika dia menjabat jabatan tertinggi di gereja, mestinya dia itu menjadi pelayan, bukan dilayani. Tetapi yang terjadi adalah ketika pejabat gereja, orang nomor 1 di gereja, datang selalu menjadi orang yang dilayani. Selalu menjadi orang yang diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan. Dan dia hampir-hampir tidak menunjukkan dirinya sebagai pelayan. Oleh karena dia melayani, hanya melayani, melakukan tugas yang memerlukan hormat dari manusia, tetapi dia sendiri tidak menjadi pelayan di sana dengan menunjukkan bagaimana dia bersungguh-sungguh menjadi pelayan dan menderita. Menjadi pelayan yang melayani semua. Perlu kita belajar dari apa yang dikatakan Yesus di dalam sabda ini. Bahwa katanya, siapa di antara kamu yang menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi, kalau mau meminta engkau menjadi orang paling besar di gerejamu, menjadi orang nomor 1 di gerejamu, menjadi pucuk pimpinan di gerejamu, justru jadilah pelayan yang memberikan contoh, memberikan keteladanan, rendah hati, dan justru engkau harus melayani dengan sungguh-sungguh, bukan dilayani. Bahkan engkau seharusnya tidak menerima apapun demi pelayananmu itu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau terima sebagai bagian daripada kewajiban yang memang telah merupakan penerimaanmu. Bukan justru kita berharap ketika kita melayani, kita akan menerima pemberian yang besar-besar. Dan kita akan diperkaya oleh pemberian-pemberian itu. Jikalau itu yang kita lakukan, engkau bukan menjadi seorang pelayan. Engkau justru dilayani. Engkau bukan menjadi pelayan semua, tetapi semuanya telah kau peruntukkan untuk melayanimu. Semuanya telah engkau kondisikan untuk melayanimu. Sehingga bukan Tuhan lagi yang dilayani, tetapi engkaulah yang telah dilayani. Engkau telah mengambil alih kemuliaan Tuhan. Dan engkau telah mencuri kemuliaan Tuhan itu dengan mengambil semua pelayanan itu bagi kemuliaan dirimu sendiri. Engkau tidak pantas menjadi pelayan jikalau justru engkau menerima dari semua orang untuk dilayani. Sebagai pelayan, engkau justru harus menjadi pelayan semua. Barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Jadi mestinya engkau adalah hamba untuk semuanya yang akan memperbaiki semua yang kurang baik menjadi baik, semua yang rusak menjadi bagus, semua yang miskin menjadi kaya, semua yang diabaikan menjadi dikedepankan. Sebab engkau menjadi pelayan di sana. Jangan justru engkau berpikir bahwa engkau harus dilayani oleh semua, dimuliakan oleh semua. Tuhan akan menghentikan engkau. Jikalau engkau mengambil kemuliaan Tuhan itu dengan menerima semua pelayanan orang kepadamu. Yesus mengingatkan, kalau kau mau jadi besar, mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri, engkau harus menjadi pelayan. Menerima baptisan Yesus, menerima cawan yang diminum oleh Yesus. Jikalau engkau belum pernah menderita oleh karena pelayanan itu, tidak bersungguh-sungguh melakukan itu, sekali lagi engkau bukanlah orang yang dipilih oleh Tuhan, apalagi yang akan didudukkan di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Murid-murid harus belajar menjadi pelayan, bukan mencari kedudukan, bukan menjadi orang yang terutama di perkumpulan, di persekutuan antara murid-murid itu. Mereka harus menjadi pelayan dengan memikirkan bahwa mereka harus menyampaikan kabar agar semua orang dapat diselamatkan. Keselamatan orang banyak itulah yang telah engkau lakukan, ajarkan, dan upayakan menjadi tanda bahwa engkau adalah murid Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk kita menghayati. Jikalau engkau mau jadi pelayan dan mau duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri Yesus, engkau harus meminum cawannya dan menerima baptisannya. Jadilah engkau menjadi pelayan semua dan hamba semua, maka engkau akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Salam.